Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran berbasis proyek atau PBP2 tentang bahasa Indonesia dalam panggung kebangsaan, yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan negara. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alessandra Safrina Bunga. Perkenalkan, nama saya Kalistana Tadian. Perkenalkan, nama aku Nafisa Fasya Malia. Perkenalkan, nama saya Listiani. Saya sendiri Deva Rostovia Roza. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi sekaligus identitas bangsa. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah sehingga memerlukan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di era globalisasi, penggunaan bahasa asing dan media digital menjadi tantangan bagi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus dilestarikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah lahir bahasa Indonesia. Yang kedua, mengapa dipilih sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, ada apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kelima, bagaimana kebijakan bahasa Indonesia pada saat ini. Yang keenam, apa tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang ketujuh, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikannya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama itu menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua itu memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui kebijakan kebahasaan. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Untuk selanjutnya ada manfaat. Dari sisi teoritisnya adalah untuk menambah wawasan tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Dari sisi praktisnya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penyusunan karya ilmiah. Dan selanjutnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Oke, di sini ada tinjauan teori. Yang pertamanya ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara karena mudah dipahami dan diterima oleh berbagai suku. Nah, perkembangannya ini didukung oleh aktivitas perdagangan, peninggalan sejarah, serta pengukuhannya melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai bahasa persatuan. Seiring berjalannya waktu, sistem ejaan bahasa Indonesia terus disempurnakan hingga menjadi Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas dan kebangsaan nasional, media komunikasi antar daerah, serta sarana memperkuat persatuan dan integrasi bangsa. Selanjutnya ada kedudukan sebagai bahasa persatuan. Yang pertama ini ada menjadi lambang identitas dan kebanggaan nasional. Yang kedua berfungsi sebagai media komunikasi antar daerah dan antar suku. Yang ketiga ada memperkuat persatuan, integrasi nasional, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman. Oke, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Jadi bahasa Indonesia ini berkedudukan sebagai bahasa negara berdasarkan pasal 36 UUD pada tahun 1945 dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, administrasi negara, serta pelayanan publik sehingga mendukung komunikasi yang efektif dan kepastian hukum. Penelitian Muslih pada 2021 dan Cher dan Agustina pada 2022 menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten mampu memperkuat identitas nasional, mengurangi hambatan komunikasi antar daerah, serta meningkatkan persatuan dan integrasi masyarakat Indonesia yang multikultural. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metodologi proyek yang kami gunakan. Nah, proyek ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek ataupun Project Based Learning atau PBP yang dilaksanakan selama 3 minggu dengan kolaboratif.
Nah, setiap anggota kelompok kami ini memiliki tugas masing-masing agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Nah, tahap pertama ini diawali dengan diskusi untuk memahami bagaimana tema proyek tersebut, lalu menentukan fokus pembahasan, menyusun jadwal kerja, serta juga membagi tugas kepada setiap anggota. Nah, selanjutnya kami mengumpulkan referensi dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, pasal 36 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta juga publikasi resmi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai dasar penyusunan laporan dan video dokumenter. Nah, selain studi pustaka, kami juga melakukan wawancara dengan 2 narasumber, yaitu seorang dosen dan seorang mahasiswa. Nah, wawancara ini tuh bertujuan untuk memperoleh pandangan mengenai sejarah, kedudukan, fungsi, serta penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasil wawancara ini kemudian kami transkripsikan dan digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisis. Nah, seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui diskusi kelompok dengan membandingkan hasil wawancara dan referensi ilmiah. Berdasarkan hasil tersebut, kami menyusun laporan akademik dan video dokumenter berdurasi sekitar 4 menit yang membahas sejarah, kedudukan, serta fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, sebelum dipresentasikan, kami juga melakukan finalisasi dengan memeriksa kembali isi laporan, citasi, daftar pustaka, serta kualitas video agar seluruh hasil yang kami sajikan telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh dosen. Nah, yang pertama aku bahas adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengapa dipilih pada tahun 1920. Merupakan titik puncak kesadaran nasional dalam melampaui strategi pecah belah kolonial dengan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pemilihan ini didasarkan pada posisi bahasa Melayu sebagai lingua franca, perdagangan yang bersifat egaliter dan netral, sehingga mampu melampaui sekat-sekat etnis tanpa memicu dominasi kelompok tertentu. Secara sosiologis dan teoritis, langkah ini menciptakan solidaritas organik serta komunitas imajiner yang memperkuat integrasi sosial dan identitas nasional, yang kemudian dikukuhkan secara konstitusional sebagai bahasa resmi negara yang menyatukan administrasi hukum dan interaksi sosial masyarakat Indonesia hingga kini. Nah, pembahasan yang kedua, aku mau bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dikukuhkan secara konstitusional melalui pasal 36 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No 24 tahun 2009 sebagai bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai identitas, pemersatu dan instrumen utama dalam pemerintah, pendidikan, hukum, serta media. Badan bahasa berperan vital dalam melakukan kodifikasi dan standarisasi melalui EYD guna menjaga kualitas bahasa. Meski kewajiban penggunaan telah diatur secara ketat di ruang publik dan administrasi, implementasinya di lapangan terutama dalam dunia pendidikan masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi penggunaan bahasa serta pengaruh kuat istilah asing dan daerah. Nah, yang terakhir aku membahas tentang sintesis dan temuan kelompok secara sejarah, kedudukan persatuan, dan kedudukan negara secara komprehensif. Sejarah perjuangan kolektif melawan kolonialisme menjadi fondasi kesadaran nasional yang melahirkan persatuan bangsa. Persatuan ini bukan sekedar nilai moral, melainkan persyaratan politik mutlak bagi kedaulatan negara. Melalui konstitusi dan ideologi seperti Pancasila, negara berperan menjaga persatuan dalam keberagaman tersebut, menciptakan komunitas imajiner yang menyatukan seluruh elemen bangsa di atas perbedaan etnis dan agama dan sosial. Sejarah bahasa Indonesia dalam analisis kelompok. Nama Indonesia telah dicetuskan oleh ilmuwan Eropa Earl Logan dan Bastian, yang sebelumnya akhirnya diadopsi secara resmi. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu kuno yang sejak abad ke-7 Masehi telah disepakati sebagai lingua franca di Asia Tenggara. Nah, ini juga dibuktikan melalui berbagai prasasti kerajaan Sriwijaya. Melalui kesepakatan sosiopolitik, bahasa ini bertransformasi dan dikukuhkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928. Serta resmi menjadi bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Kini, bahasa Indonesia telah berevolusi secara mandiri melalui penyerapan kosakata asing juga daerah, menjadikannya identitas nasional yang unik
sekaligus instrumen pemersatu multi etnis di Nusantara. Praktik berbahasa Indonesia di era modern dan digital. Nah, di era globalisasi, implementasi bahasa Indonesia mengalami pergeseran signifikan, menjadi lebih cair akibat maraknya campur kode. Maksudnya seperti bahasa Jaksel, dominasi selain media sosial, inferioritas bahasa nasional di ruang publik. Kelompok kami menganalisis bahwa fenomena ini dipicu oleh kebutuhannya efisiensi komunikasi, paparan konten global, juga serta afiliasi sosial. Maksudnya juga kami menilai pergeseran ini sebagai bentuk adaptasi budaya yang wajar dalam ranah informal, namun sangat menyayangkan melemahnya kecerdasan kontekstual generasi muda saat berada di situasi formal. Sebagai solusi, kelompok kami merekomendasikan penerapan prinsip Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, melalui kampanye literasi digital yang adaptif dan tidak kaku. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.